Jumat berkah. Iya, ibu-ibu yang semangat, bapak-bapak lebih semangat lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin bapak ibu jamaah ngopi ngaji rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya, dengan rahmatnya memberikan kita kesempatan hidup. Kita bertemu kembali, berjumpa kembali di hari Jumat berkah, ditemani oleh ibu-ibu Jumat berkah, dan disediakan makanan-makanan yang insya Allah berkah. Dan semoga itu semua yang kita nikmati hari ini menjadi keberkahan dalam hidup kita, dan kita bisa maksimalkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Kembali kita mentadabburi Al-Quran, dibimbing, dibawa langsung oleh Pak Kiai Andi Sukma Sakti. Pada beliau dengan hormat disilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan kembali kajian tadabbur Quran. Subuh hari ini kita akan membicarakan sedikit dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang suratul Fatihah. Saya kira ini surah yang paling masyhur. Dari kecil kita sudah diajarkan. Jadi suratul Fatihah ini barangkali kita dipaksa lupa juga tidak bisa lupa. Ya. Saking lancarnya. Baik, Al-Fatihah ini menurut para ulama kita adalah surah yang keenam yang diterima oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan surah yang pertama diturunkan secara lengkap. Surah pertama yang diturunkan secara lengkap. Kemudian jumlah ayatnya sepakat ada 7. Ada 7. Apakah Al-Fatihah merupakan ayat dari, apakah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari suratul Fatihah. Meskipun ada juga yang mengatakan bukan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim disepakati adalah bahagian dari Al-Quran, karena disebutkan dalam suratul Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bacaan basmalah ini disebutkan dalam Quran. Ini sudah ada digunakan sejak Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman sudah bismillahirrahmanirrahim. Baik itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suratul Fatihah ini memiliki beberapa nama, bahkan banyak sekali, lebih 40.
Tapi yang masyhur yang pertama Al-Fatihah, ini yang paling terkenal karena Al-Fatihah itu maknanya pembuka. Karena surah ini dijadikan sebagai pembukaan Al-Quran. Kemudian yang kedua disebut juga Ummul Quran, induk Al-Quran. Kenapa demikian? Karena semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang jumlahnya tidak kurang dari 6.200 ayat, ini semua bisa dirujuk induknya pada salah satu di antara 7 ayat yang ada dalam suratul Fatihah. Maka disebut Fatihah itu Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Disebut juga As-Sab'ul Mathani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena bagi seorang muslim ya tidak ada ayat yang paling sering diulang melebihi Al-Fatihah. Karena ini merupakan bacaan wajib di dalam sholat. Kemudian sebelum kita masuk pada penjelasannya, perlu kita pahami bersama bahwa suratul Fatihah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi ini firman Allah yang diberikan kepada kita. Sebab kadang-kadang ada yang menanyakan, terutama ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Kalau ini adalah firman Allah, Allah yang mengatakan, berarti Allah yang mengatakan hanya kepadamu kami menyembah. Ya. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Loh, Allah kok menyembah, Allah kok minta pertolongan kepada. Ya, makanya para ulama mengatakan ini adalah surah ini Allah berikan kepada kita, Allah ajarkan dan Allah berikan kepada kita untuk kita pakai. Ya. Jadi iyyaka na'budu di situ bukan kok Allah yang menyembah kita, bukan Allah yang minta pertolongan kepada kita. Ya. Ini sering dijadikan argumentasi oleh para misionaris untuk membodohi orang-orang awam. Itu Tuhanmu kok katanya menyembah sama kamu, Tuhanmu minta tolong sama kamu. Itu pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Jadi betul bahwa itu adalah Allah yang memiliki firman itu, tapi kemudian diberikan, diajarkan kepada kita untuk kita gunakan. Baik. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ba itu, baknya bismi itu maknanya adalah lil isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Jadi ketika seseorang melakukan atau memulai sebuah aktivitas, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya adalah saya memulai aktivitas saya dengan memohon pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita menulis, kita mulai menulis, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah saya menulis dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita makan, kita minum, baca bismillah, nah itu maknanya adalah
kita makan, kita minum, pokoknya semua aktivitas kita ya, yang kita mulai dengan bismillah itu artinya kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, membaca basmalah di awal setiap aktivitas meskipun hukumnya sunnah secara fikih, tetapi secara tauhid ini perlu kita biasakan, karena bismillah ini menjaga tauhid kita. Artinya apa? Ketika kita melakukan aktivitas kemudian membaca bismillah, itu artinya kita mengaitkan ya, aktivitas kita itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau kita tidak membiasakan diri dengan bismillah ini boleh jadi kemudian nanti sadar atau tidak sadar kemudian tauhid kita ini bergeser. Seperti makan dan minum umpama, ini setiap hari kita lakukan ya, Nabi sunnahkan kita makan bismillah, minum bismillah ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kemudian ada keyakinan di dalam diri kita bahwa makan inilah yang mengenyangkan saya, makanan inilah yang mengenyangkan saya, minum inilah yang menyegarkan saya. Kalau tidak makan, mati saya. Kalau tidak minum, mati saya. Itu manfaat paling besar kita membaca basmalah, bahwa yang mengenyangkan saya itu adalah Allah. Allah bisa mengenyangkan saya melalui makanan, bisa juga Allah mengenyangkan saya meskipun tidak melalui makan. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang besar, tidak makan, tidak minum, tapi hidup juga ya, seperti itu. Jadi manfaatnya basmalah itu di awal setiap aktivitas adalah untuk menjaga tauhid kita, bahwa yang memberikan bekas pada segala sesuatu itu tidak lain dan tidak bukan, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minum obat bismillah, dengan membaca bismillah itu kita menyelamatkan akidah kita. Jangan sampai kemudian kita memiliki keyakinan bahwa obat inilah yang menyembuhkan penyakit saya ya. Allah bisa menyembuhkan kita, minum obat atau tidak minum obat Allah bisa sembuhkan kita. Tapi kita berobat ini kenapa? Karena ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tadawu, berobatlah kalian kalau sakit ya, fa inna likulli da'in dawa, karena sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, akan tetapi kita baca bismillah supaya jangan sampai ada dalam keyakinan kita bahwa obat inilah yang menyembuhkan ya. Kemudian kita masuk pada alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdu itu biasa kita artikan segala puji. Segala puji. Yang pertama, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji orang. Ada orang yang baik sekali, kemudian kita memuji dia, maka sebenarnya pujian kita kepada orang yang baik itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa? Karena tentu tidak bisa kita bayangkan orang ini menjadi baik tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdiri di depan cermin, ibu-ibu berdiri di depan cermin, kemudian memuji, cantik sekali saya, atau ganteng sekali saya ya. Jadi memuji diri sendiri. Jadi termasuk memuji diri sendiri itu pada hakikatnya pujian itu adalah milik Allah. Jadi kita memuji orang, memuji diri sendiri
Pada hakikatnya semua itu, pujian itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna segala puji. Ya, segala puji, pujian kita pada diri sendiri, pujian kita kepada orang, apatah lagi pujian kita kepada Allah. Nah, itu semua hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdu itu sendiri maknanya adalah pujian dan terima kasih yang tulus. Ya, jadi maknanya ada dua. Alhamdu itu maknanya ada dua. Yang pertama al-madhu, memuji, pujian. Yang kedua asyukru, terima kasih. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka maknanya adalah semua pujian dan ungkapan terima kasih setulus-tulusnya. Ya. Karena kadang kita memuji sesuatu tapi tidak berterima kasih. Ya. Kita memuji sesuatu tapi tidak berterima kasih. Kadang kita berterima kasih kepada seseorang tapi kita tidak memuji. Ya. Jadi pujian dan terima kasih ini tidak mesti bersamaan. Tidak mesti bersamaan. Ya, saya berikan contoh dalam Al-Qur'an. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Ketika orang tua kita itu, ketika orang tuamu mengajak engkau untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma. Ya. Maka jangan ditaati. Tapi tetaplah berterima kasih. Tetaplah berterima kasih kepada orang tua. Tapi apakah kita memuji perbuatan orang tua yang melakukan kesyirikan? Tentu kita tidak memuji. Akan tetapi kita tetap berterima kasih. Nah, itu artinya kita berterima kasih belum tentu kita memuji, kita memuji belum tentu berterima kasih. Ya. Tapi ketika kita mengatakan alhamdulillah, itu artinya kita memuji sekaligus berterima kasih. Jadi segala puji dan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya itu lillahi, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim biasa kita artikan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi kasih dan sayang ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia dua kata yang maknanya sama. Ya, kasih dan sayang maknanya sama. Karena ini bahasa Arab. Jadi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sumber semua kasih sayang. Sumber. Ya, jadi semua kasih sayang yang terjadi di alam semesta ini, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ya, kasih sayang yang terjadi antara ayah dengan anaknya, antara orang tua dengan anaknya, kasih sayang yang terjadi antara suami dengan istrinya, kasih sayang yang terjadi antara kakak dengan adiknya, antara atasan dengan bawahan, bahkan antara binatang dengan binatang yang lain. Ya. Maka itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah memiliki rahmat itu ada 100 bagian. Ada 100 bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian Allah taruh di dunia, dan satu bagian inilah dari kasih sayang Allah yang dipakai oleh seluruh makhluknya mulai sejak pertama diciptakan sampai kiamat nanti. Itu satu bagian itu yang dibagi-bagi. Nah, sementara yang 99 ini Allah Subhanahu wa taala sisakan di akhirat nanti. Nah, sehingga dikatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah dia yang memberikan rahmat kepada seluruh makhluk.
tanpa pandang bulu. Ya, tanpa pandang bulu, termasuk orang kafir, termasuk orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada, itu juga dikasih rahmat tanpa pandang bulu, padahal dia tidak membutuhkan makhluknya. Ya, padahal dia tidak membutuhkan makhluknya. Nah, sementara Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah, ya, yang sifatnya sementara di dunia ini. Adapun Ar-Rahim itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah yang berkelanjutan sampai nanti di akhirat, yang sifatnya abadi, tapi dikhususkan bagi orang-orang mukmin. Ya, jadi Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang berlanjut sampai di akhirat nanti, akan tetapi sudah tidak bersifat umum, tapi bersifat khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu Ar-Rahim. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk kita pada selanjutnya Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Jadi ada yang panjang Maliki, ada yang pendek Maliki. Malik yang panjang itu maknanya adalah pemilik, penguasa. Ya. Kalau Maliki yang pendek itu maknanya adalah raja, yang merajai. Jadi ketika kita mengatakan Maliki atau Maliki Yaumiddin, maknanya adalah Allah adalah pemilik sekaligus yang merajai dunia, yang merajai dunia dan akhirat. Ya, tapi di sini secara khusus disebutkan akhirat, Yaumiddin, hari kiamat. Jadi Allah adalah pemilik, Allah adalah zat yang merajai hari kiamat. Ya. Kenapa demikian? Jadi secara khusus disebutkan hari kiamat, meskipun Allah juga adalah pemilik dan raja dunia, karena di dunia ini tidak sedikit makhluk yang tidak mau mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang meragukan, atau bahkan ada yang tidak percaya. Ya. Tapi ini tidak akan terbantahkan lagi nanti pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita ciptaan-ciptaan yang sangat besar yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Ya. Allah tampakkan kepada kita malaikat Jibril. Allah tampakkan kepada kita malaikat Israel, malaikat Mikail, Israfil, Malik, Ridwan. Ini makhluk-makhluk Allah yang sangat besar ini. Ya, kemudian Allah juga tampakkan kepada kita neraka. Ya, neraka ini jangan kita kira kayak lubang kemudian penuh dengan api, tidak. Neraka ini makhluk. Ya, dia punya kepala, punya mata. Ya. Ya, di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa di mahsyar nanti itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan neraka ini untuk keluar, dan dia akan mengeluarkan kepalanya itu. Ya, kemudian dia akan memandang seluruh yang berdiri di mahsyar itu. Ya, dalam Quran itu disebutkan bahwa neraka itu ketika orang-orang yang kafir dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka mengatakan hal mim mazid, masih ada ketambahan. Nah, ini jadi neraka itu jangan dikira hanya api yang berkobar di suatu lubang, tidak. Ini makhluk. Ya, makhluk Allah. Besar sekali. Nah, itu akan ditampakkan semua nanti jadi di hari kiamat nanti itulah kekuasaan Allah, kerajaan Allah akan betul-betul begitu jelas, begitu tegas, sehingga tidak bisa lagi disangkal. Tidak bisa disangkal. Nah, itu makna daripada Maliki Yaumiddin. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Pada hari itu mereka semua, ya, jadi kita semua ini akan dibangkitkan dari kubur. Lalu kemudian Allah menanyakan kepada kita semua, limanil mulkul yaum.
Ya, milik siapakah kerajaan hari ini? Siapa raja hari ini? Ya, maka semuanya diam. Tidak ada yang menjawab. Ya. Allah kemudian mengatakan lillahil wahidil qahhar. Ya, kerajaan hari ini adalah milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha memaksakan kehendaknya. Dalam surah Amma itu disebutkan yauma yakumur ruh, ya pada hari itu ar-ruh. Siapa ar-ruh itu? Malaikat Jibril akan berdiri. Wal malaikah, dan semua malaikat-malaikat berdiri soffan, berbaris rapi, macam anak-anak upacara itu. Nah, mereka berbaris, la yatakallamun, tidak ada yang bicara. La yatakallamuna, tidak ada yang bicara illa man azina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tampak pada hari kiamat itu kekuasaan kerajaan Allah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita bagi dua sampai Malik Yaumiddin ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kembalikan kepada ya, baik. Hadirin Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahimakumullah. Ya, demikianlah itu kurang lebih materi yang dibawakan oleh Pak Kiai tentang tadabbur suratul Fatihah. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya ataupun diskusi seputar pembahasan tadi yang belum jelas. Kami persilahkan. Ada pertanyaan mungkin? Adakah? Ada itu? Adakah? Ada? Dari sana mungkin Bapak-bapak. ya, sambil dinikmati hidangannya. Oh iya, sambil dinikmati ada juga air zam-zam dari Pak Haji Usman. Terima kasih Pak Haji Usman dan keluarga telah menyumbangkan air zam-zam untuk kita nikmati pada kesempatan ngopi ngaji pagi ini. Tafadhol Ustaz, ada pertanyaan?